Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Dan peringatan itu tentunya mengingatkan kita arti penting gizi yang seimbang untuk tubuh yang sehat dan juga produktif. Nah pemirsa, kali ini Dokter Kito hadir dengan tema spesial memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2025, benarkah ASI eksklusif bisa mencegah obesitas? Bersama dengan dua narasumber cantik yang sudah hadir hari ini, langsung saja kita sapa Dr. Lisda Naomi yang juga tentunya akan menemani saya untuk mengulik lebih dalam seperti apa tema spesial kita hari ini. Halo Dr. Lisda. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dokter? Luar biasa secara hari ini Julia. Secara hari ini ya, cantik sekali hari ini dokter. Terima kasih sudah hadir. Nah Dr. Lisda dan juga pemirsa ini sudah hadir juga ya, dokter spesial di tema yang spesial. Karena ini spesial, mungkin Dr. Lisda bisa bantu perkenalkan nih pemirsa. Silakan dokter. Oke, jadi hari ini pemirsa kita kedatangan khusus dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional. Kita sudah mengundang tamu spesial kita, yaitu ada Dr. Lala Foresta Valentin Gunasari, M Biomed IBC LC. Selamat pagi dokter. Pagi, Dr. Lisda. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya. Perjalanan aman dok? Aman. Aman. Ya, jadi pemirsa, hari ini kita kedatangan Dr. Lala, di mana Dr. Lala juga merupakan salah satu staf atau dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Dan Dr. Lala juga adalah yang ahli di bidang tentang menyusui dan juga ASI eksklusif ya dok ya. Nah, jadi pemirsa boleh mendengarkan edukasi kita hari ini ya. Luar biasa, tepat sekali ya dok ya hari ini. Halo dokter Lala. Hai Mbak Julia. Luar biasa cantik sekali ya dokter. Iya benar. Nah pemirsa, langsung saja sebelum kita mulai kita dengar mungkin pembukanya ya. Seperti apa itu sebetulnya ASI eksklusif. Mungkin bisa diceritakan sedikit dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari terminologinya, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI, praktek pemberian ASI saja. Jadi hanya memberikan ASI saja tanpa tambahan makanan, minuman lain pada bayi. Dan rekomendasi dari WHO itu diberikan selama 6 bulan pertama usia bayi. Baik, berarti memang betul-betul tanpa ada tambahan dari ASI sendiri ya dok ya. Baik, semakin penasaran ya dokter Iya, Lisda ya. betul. Mungkin bisa langsung dokter Baik, dijelaskan. terima kasih. Boleh pakai pointer. Di sini ya. Iya benar. Oke, belakangan ini banyak kasus tentang obesitas ya, mungkin dari usia anak-anak hingga dewasa. Ini obesitas sudah jadi sesuatu momok, jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang diawali dengan kondisi obesitas. Nah, yang pertama, obesitas itu apa sih? Obesitas itu adalah kondisi berat badan berlebih pada seseorang. Sejauh mana berlebihnya itu tergantung dari usia dan jenis kelamin dari masing-masing orang. Jadi ada indikatornya untuk masing-masing kelompok usia, untuk bayi, anak, dewasa, baik itu laki-laki atau perempuan, itu ada standar-standarnya. Nah, untuk menentukan anak itu obesitas atau tidak, balik lagi ke dokter yang memeriksa, karena ada pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan nanti akan dikalkulasikan, ada namanya indeks massa tubuh dan lain sebagainya. Itu nanti akan ditentukan oleh dokter apakah kita atau orang itu masuk ke dalam kategori obesitas atau tidak. Nah, efek dari obesitas itu apa? Yang perlu kita tahu yang pertama, 16% anak dan remaja di seluruh dunia itu saat ini itu mengalami obesitas. 38,2 juta diantaranya itu adalah balita. Jadi anak-anak di bawah 5 tahun di seluruh dunia itu 38 juta lebih mengalami obesitas. Anak yang obesitas itu akan cenderung tetap mengalami obesitas hingga dewasa. Jadi kalau dari kecil, dari bayi, balita sudah mengalami obesitas, maka akan tinggi sekali risikonya dia akan tetap dalam kondisi obesitas sampai nanti dia dewasa.
Penyakit apa saja yang bisa diakibatkan oleh obesitas? Yang paling sering itu adalah penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Contohnya penyakit jantung koroner, hipertensi dan juga stroke. Jadi orang-orang obesitas itu sangat berisiko mengalami penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah penyakit DM atau diabetes mellitus atau yang sering dikenal sebagai kencing manis. Anak-anak sekarang sudah banyak ya yang mengalami DM tipe 2 ini karena pola makan dan lain sebagainya. Nah, yang paling ditakutkan dari DM itu adalah gagal ginjal. Dan ini di Indonesia beberapa bulan terakhir banyak berita mengenai anak-anak usia dini yang sudah harus cuci darah karena ginjalnya sudah rusak. Kemudian penyakit tulang dan sendi. Orang-orang yang obesitas itu cenderung berisiko mengalami kerusakan di tulang dan sendinya karena berat badan yang berlebih. Jadi tulang dan sendi itu harus menopang berat badan yang tidak seharusnya mampu ditopang oleh tulang dan sendi tadi, sehingga akan berisiko mengalami peradangan pada sendi. Kemudian yang sering juga terjadi dan kadang-kadang terabaikan, orang-orang obesitas itu cenderung mengalami gangguan psikologis. Mungkin karena merasa malu, kemudian kadang-kadang jadi bahan bully, diejek oleh teman-temannya, dia merasa berbeda dan lain sebagainya, sehingga orang-orang dengan obesitas itu juga berisiko mengalami depresi dan anxiety. Tapi memang pada balita sekalipun untuk beberapa penyakit ini, jika di balita terjadi obesitas misalnya ya dok ya, bisa kemungkinan besar juga terkena penyakit-penyakit ini di usia balita dok? Di usia balita mungkin tidak banyak kasusnya, tapi ini yang perlu kita garis bawahi bahwa anak yang dari bayi itu mengalami obesitas, maka akan cenderung tetap obesitas sampai dia dewasa. Akan susah untuk kembali ke indeks massa tubuh normalnya. Begitu. Baik. Nah, penyebabnya apa? Ada penyebab internal dan eksternal. Jadi faktor internal itu adalah genetik. Ini sering bilang ya, pasien-pasien sering bertanya atau menganggap bahwa anaknya gemuk karena bapak ibunya gemuk. Betul, ada beberapa persen kontribusi dari genetik untuk menyebabkan obesitas pada anak. Tapi ada faktor eksternal yang lebih besar perannya. Antara lain itu adalah nutrisi yang tidak seimbang. Jadi anak-anak sekarang itu makanan yang dikonsumsi itu sudah bentuk makanan ultra proses. Jadi yang sering kita dengar ada UPF, ultra processed food, contohnya seperti nugget, mie, sosis, dan makanan-makanan olahan lainnya. Itu tentunya sudah mengalami penambahan warna, penambahan penguat rasa seperti gula, garam, pengawet, dan lain sebagainya. Dan itu sangat berisiko untuk meningkatkan intake kalori pada anak. Jadi tidak sesuai antara kalori yang dia makan dengan kalori yang dia keluarkan melalui aktivitas. Sehingga itu menumpuk jadi surplus kalorinya sehingga jadi obesitas. Kemudian ditambah lagi anak-anak sekarang kurang aktivitas fisik. Kalau zaman saya dulu anak-anak itu mainnya lari-larian, kejar-kejaran, outdoor gitu kan. Main sepak bola, main lompat karet, lompat tali dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sekarang biasanya dari pagi sampai sore sekolah, lanjut les, pulang ke rumah gadget. Jadi aktivitas fisik yang kurang ditambah tadi intake kalori yang berlebihan justru risiko untuk mengalami obesitas akan tinggi. Lalu kebiasaan merokok dan kebiasaan konsumsi alkohol itu juga sangat mempengaruhi risiko untuk mengalami obesitas. Nah, Tapi izin dok, ya. untuk ini berkaitan dengan ASI ya, tadi termasuk di dalamnya juga mengonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Jika seorang ibu misalnya dok, kurang bisa mengontrol diri untuk melepas mungkin dari kebiasaan buruk, mungkin merokok atau alkohol begitu, apakah itu akan mengaruh ke bayinya melalui ASI tadi dok? Ya, ibu yang punya kebiasaan konsumsi alkohol ataupun merokok ada risiko mengalami obesitas lebih besar. Nah, ibu hamil yang obesitas itu akan berisiko tinggi melahirkan anak yang nanti akan obesitas juga. Begitu. Jadi jadi turun-temurun obesitasnya. Misalnya ini juga orang tua yang obesitas di luar genetik ya. Anak-anak itu akan mencontoh
atau juga akan menikmati makanan yang disediakan oleh orang tua. Jadi akan meniru kebiasaan makan, akan meniru kebiasaan beraktivitas dari orang tuanya di rumah, sehingga orang tua yang obesitas itu akan cenderung lebih berisiko membesarkan anak yang obesitas juga, karena anak akan mencontoh apa yang dimakan oleh orang tuanya, akan mencontoh kebiasaan orang tuanya sehari-hari. Jadi sedentary life sekarang itu memang sudah banyak kita temui pada orang-orang. Jadi pekerjaan yang hanya duduk di belakang meja gitu kan, di ruangan ber-AC, sudah ini mungkin efek dari perkembangan ya, kemajuan teknologi, sehingga orang-orang yang bekerja di luar di lapangan itu sudah berkurang, beralih ke pekerjaan-pekerjaan dalam ruangan. Dan kalau tidak bisa kita kita antisipasi dengan mengganti menyediakan jam khusus misalnya untuk beraktivitas fisik, untuk olahraga, yaitu risikonya adalah obesitas. Baik, jadi memang peran lingkungan itu penting banget ya, Betul, Dok, ya. betul. Baik, semakin menarik dokter, nanti kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.